masa berlaku Undang-Undang DKI Jakarta sudah habis. Jakarta bukan lagi ibu kota negara sejak 15 Februari 2024. Kehilangan status sebagai ibu kota merupakan implikasi dari Undang-Undang IKN, yang mana 2 tahun setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Namun DPR dan pemerintah baru akan membawa RUU Daerah Khusus Jakarta ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ibu kota Nusantara juga belum siap, sehingga perubahan status Jakarta akan dilakukan setelah adanya keputusan Presiden. Pindah ibu kota itu tergantung begitu Undang-Undang DKJ sudah disahkan, masih ada 1 tahap lagi Bapak Presiden harus mengeluarkan Perpres. Baru itu dinyatakan DKI ibu kota pindah. Lalu sudah sampai mana pembangunan ibu kota Nusantara pada saat ini? Berikut 5 fakta ibu kota Nusantara. Fakta 1, pembangunan IKN sudah lebih dari 70%. Pembangunan IKN tahap 1 kini telah mencapai progres pembangunan 77%. Pembangunan ini seluruhnya terdapat pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kementerian PUPR memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Infrastruktur dasar tahap 1 ini antara lain rumah susun ASN, rumah menteri, 3 ruas jalan tol IKN, bendungan Sepaku Semoy, Istana Presiden, hingga kantor Presiden. Pembangunan infrastruktur IKN terus dikebut agar bisa mencapai target pemindahan ibu kota tahap 1 pada tahun 2024. Progres pembangunan juga dibangun bertahap hingga tahun 2045. Memang tantangannya luar biasa di lapangan karena misalnya begitu hujan, ibu sekalian, wah itu sudah kita harus menunggu untuk ngecor misalnya begitu ya. Jadi faktor cuaca, kemudian faktor juga logistik dan segala macam yang berhubungan dengan konstruksi akan ada di lapangan. Saat ini progres pembangunan Istana Presiden, kantor dan sekretariat Presiden sudah mencapai lebih dari 50%. Selain itu, ada 4 kantor Kemenko yang sedang dikebut penyelesaiannya. Progres pembangunan gedung dan kantor Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 48,7%, serta pembangunan rumah tapak menteri sudah mencapai 82,9%. Fakta 2, Presiden Jokowi berkantor di IKN bulan Juli. Presiden Joko Widodo memastikan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara jika infrastruktur jalan tol dan bandara VVIP sudah jadi. Targetnya pada Juni 2024, bangunan istana dan lapangan dapat digunakan untuk upacara kemerdekaan 17 Agustus. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Fakta 3, mulai Juli 2024, ASN, TNI, Polri akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Kemenpan RB secara intensif mempersiapkan proses pemindahan SDM ASN hingga ke tata kelola pemerintahan ke IKN. 2.500 lebih ASN itu berasal dari 25 instansi kementerian, lembaga. ASN terbanyak berasal dari Kementerian PUPR hingga 321 orang. Fakta 4, pembangunan rumah untuk menteri mencapai miliaran rupiah. Pembangunan rumah mewah menteri di IKN Nusantara mendapat banyak sorotan. Nilai paket pengerjaan rumah menteri di IKN sebesar 509,1 miliar rupiah. Jika rumah yang akan dibangun sebanyak 36 unit, maka 1 unitnya menelan biaya 14 miliar rupiah. 1 unit rumah memiliki luas lahan 1.000 meter persegi, sedangkan luas bangunan sebesar 580 meter persegi. Itu lebih kecil daripada media center. Oh ya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu dalam. Fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu tingkat berapa. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Lantai pertama untuk area kedinasan, lantai kedua untuk area private keluarga, basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga.
Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, hingga area barbecue. Rumah para menteri ini mengusung tema open space dengan sejumlah fasilitas, yakni CCTV, penggunaan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan Wi-Fi, dan dilengkapi dengan mebel lengkap. Fakta 5, DPR menolak pindah ke IKN. Badan Legislasi DPR mengusulkan ke pemerintah agar DPR tetap berada di Jakarta alias tidak ikut pindah ke IKN. Usulan bergulir bahwa Jakarta dapat dijadikan sebagai ibu kota legislasi, di mana kekhususan Jakarta akan bertambah, tidak hanya soal ekonomi. Kalau sekalian dibikin kekhususan, bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi. Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tetapi pusat kegiatannya ada di DKJ. Kementerian Dalam Negeri langsung menolak usulan bahwa Jakarta menjadi ibu kota legislatif. Kemendagri meminta agar seluruh penyelenggara negara berada di IKN. Karena kedudukan lembaga negara, tak hanya pemerintah atau eksekutif, melainkan DPR atau legislatif termasuk di dalamnya. Tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat. Dalam hal ini, menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana. Kita tetap harus bersama, pimpinan. Dalam konteks negara kesatuan, ini pimpinan. Bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap di sini. Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat di IKN baru akan dimulai tahun 2025.